Pada masa dahulu di tanah Sumatera, hiduplah sebuah negeri bernama Tanah Lindu, subur dan kaya air. Negeri itu dipimpin oleh para datuk istana, orang-orang berkuasa yang katanya ditugaskan menjaga rakyat dan alam. Mereka duduk di rumah tinggi beratap emas, jauh dari sawah, sungai, dan hutan. Di Ulynege ada hutan larangan warisan leluhur. Konon, hutan itu adalah penyangga bumi. Selama ia berdiri, banjir dan longsor tak pernah berani turun ke kampung. Namun para datuk istana melihat hutan bukan sebagai penjaga, melainkan sebagai angka dan peta keuntungan. Tanpa mendengar suara rakyat, datuk istana mengizinkan pohon tua ditebang dan tanah digali. Ini demi kemajuan, kata mereka, sambil menandatangani perintah dengan tinta hitam yang lebih pekat dari lumpur sungai. Tahun demi tahun berlalu. Sungai mulai dangkal, air berubah keruh, dan ikan menghilang. Orang-orang kampung berkali-kali mengirim utusan ke istana membawa pesan leluhur. Jika penyangga bumi roboh, bumi akan membalas. Namun pesan itu berhenti di gerbang istana, tenggelam oleh jamuan dan pidato. Musim hujan datang lebih panjang dari biasanya. Langit seolah runtuh. Pada suatu malam bumi berge, bukit longsor, dan banjir besar turun serentak. Air menghancurkan rumah, sawah, dan mimpi. Tangisan rakyat bercampur dengan suara kayu patah dan batu bergeser. Keesokan harinya, datuk istana turun ke kampung dengan pakaian bersih. Mereka berkata, ini bencana alam. Tak ada yang bisa disalahkan. Mereka membagi janji, bukan perlindungan. Membagi kata, bukan tanggung jawab. Seorang nenek kampung lalu berkata lirih namun tajam. Alam tidak datang tanpa sebab. Banjir tidak lahir tanpa izin. Dan penderitaan rakyat bukan takdir. Jika keputusan dibuat dengan hati, konon sejak hari itu Tanah Lindu tak pernah benar-benar pulih. Orang-orang tua masih menuturkan cerita ini kepada anak cucu mereka, agar kelak pemimpin mengerti. Bencana bukan hanya urusan hujan dan tanah, tetapi juga keputusan yang dibuat jauh dari suara rakyat. Itulah sebabnya cerita ini disebut cerita rakyat karena lahir dari penderitaan rakyat dan menjadi peringatan bagi penguasa.